Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video seputaran pembahasan soal CPNS dan P3K. Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal tentang analisis gambar. Soal ini juga sering keluar di tes CPNS tahun kemarin. Tidak berlama-lama, mari kita bahas soalnya satu persatu. Nah, ini adalah tipe soal pencerminan, di mana di situ terlihat cerminnya berada di sebelah kanan dari gambar. Nah, yang manakah jawaban yang tepat? Seperti kita ketahui, sifat cermin itu adalah terbalik dan tegak. Nah, kita bayangkan saja bagaimana ketika kita bercermin di depan kaca. Nah, ketika kita berada 1 meter di depan cermin, maka bayangan kita akan membentuk 1 meter juga di dalam cermin itu. Dan kalau kita berdiri tegak, maka dia akan berdiri tegak juga. Nah, kita pakai konsep itu dalam mencerminkan gambar ini. Misalkan ada benda tegak di dalam gambar, maka karena cerminnya itu di sebelah kanan, berarti sebelah kanannya dia juga tegak, tidak boleh miring atau lurus ke samping. Dia harus tegak ke atas. Nah, kita lihat di gambar itu, kita analisis satu persatu. Yang pertama kita analisis dulu gambar yang berarsir hitam itu. Nah, di situ kita melihat arsir hitam itu menunjukkan ke kanan bawah dari gambar tersebut. Berarti kalau kita cerminkan, dia akan berada di sebelah kiri bawah dari cermin tersebut. Nah, pilihan yang tepat itu A, B, dan D. Nah, jadi antara 3 itu nanti kita seleksi lagi. Kemudian kita analisis garis tegak. Nah, garis tegak itu kita lihat dulu posisinya di gambar adalah di sebelah kiri dari arsir hitam itu. Nah, kalau kita cerminkan, posisinya pasti berubah, yaitu di sebelah kanan dari arsir tersebut. Nah, kita lihat antara A, B, dan D itu yang mana yang benar? Ya, kita seleksi yang benar adalah B dan D. Berarti A sudah kita hilangkan. Kemudian kita cerminkan lagi tanda garis yang seperti membentuk tanda contreng itu. Nah, tanda contreng itu seperti menghadap ke sebelah kanan. Nah, kalau kita cerminkan, dia akan berbalik menghadap ke sebelah kiri. Nah, kita lihat antara B dan D itu gambarnya yang terbalik adalah yang B. Nah, berarti yang benar pilihan jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita memiliki soal masih dalam pencerminan. Di sini lumayan banyak bangun datar yang dibentuk. Nah, sedangkan cerminnya berada di sebelah kanan. Kita tidak perlu menganalisis satu persatu dari bangun tersebut karena ini terlalu banyak. Kita hanya perlu mengeliminasi dari semua jawaban. Yang pertama kita lihat gambar yang paling bawah. Di situ gambar persegi panjang berhimpit dengan persegi panjang yang kecil. Kita lihat jawaban yang A. Nah, ada sama persis seperti di soal. Yang B juga ada. Nah, sedangkan yang C tidak ada persegi panjang yang berhimpit dengan bangun datar yang kecil itu. Sedangkan yang D ada namun bentuknya tidak sama, sangat kecil, berarti itu bukan. Yang E ada berhimpit dengan persegi panjang yang kecil itu. Berarti C dan D sudah kita eliminasi, tinggal A, B, dan E. Kemudian kita lihat di gambar di soalnya itu yang di atas. Kita cocokkan dengan jawaban A, B, dan E. Untuk yang A memiliki pola yang sama dengan soal, yaitu antara bangun persegi panjang yang satu dengan yang kedua itu berlapis. Untuk yang B, nah ini yang tidak sama karena itu antara yang satu dengan yang di bawah itu tidak berlapis tapi saling bersentuhan di ujungnya. Berarti B kita eliminasi, tinggal yang E.
Nah, yang E juga salah. Yang E itu sejajar antara yang pertama yang di atas dengan yang di bawah. Berarti B dan E kita eliminasi. Jadi jawabannya adalah A. Nah, jadi begitu cara menjawabnya. Tidak usah kita mencerminkan satu persatu bangun datar yang ada di soal itu, karena itu membuang banyak waktu. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini masih pencerminan. Di sini cerminnya terletak di sebelah kanan. Yang pertama kita analisis adalah ujung dari garis tegak yang ada bangun jajar genjangnya itu. Nah, di situ ada bangun jajar genjang yang berarsir hitam. Kita lihat jawaban yang A sama memiliki jajar genjang dan arsir hitam. Yang B bentuknya bulat. Nah, ini yang salah, berarti B sudah kita nyatakan salah. Yang C juga benar, bentuknya jajar genjang. D dan E juga benar. Nah, untuk sementara B yang kita hapus. Untuk yang kedua kita analisis dari jajar genjang yang di bawah yang tidak berarsir. Semuanya memiliki jajar genjang baik A, B, C, D dan E. Berarti itu kita tidak bisa menganalisis di situ. Kemudian kita melihat ada lingkaran 2 di depan dari jajar genjang yang warna putih tadi. Kita lihat yang A memiliki 2, B juga sama. Nah, yang C itu memiliki 2 tapi 1 berarsir hitam, berarti C salah. Berarti B dan C sudah dieliminasi. Yang D memiliki dua lingkaran putih tadi, tapi letaknya di samping dari garis tegak yang ada di ujungnya jajar genjang tadi. Nah, itu salah. Seharusnya letak dari lingkaran kecil itu di depan, bukan di belakang. Nah, berarti B, C, dan D sudah salah. Nah, tinggal A dan E. Lalu kita lihat dari garis 3 miring yang ada di atas. Nah, kita lihat A memiliki garis 3 sama. B, C, dan D tadi tidak usah kita analisis lagi karena sudah dieliminasi. Untuk yang E hanya memiliki 2 garis, berarti ini sudah salah. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini masih pencerminan. Namun soal ini lebih sulit dari yang tadi karena di sini tidak diberitahu di posisi mana cermin itu diletakkan. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita melihat dulu dari bangun seperti tanda panah itu. Kita lihat di gambar itu memiliki sudut belakang yang berbeda panjangnya. Yang di atas itu lebih panjang, yang di bawah lebih pendek. Setelah dicerminkan menjadi terbalik, yang di atas yang pendek, yang di bawah yang panjang. Nah, kira-kira di manakah letak posisi cermin? Kita akan mencoba posisi per posisi. Misalkan kita coba sebelah kanan dulu. Misalkan kita letakkan di sebelah kanan cerminnya, apakah sudah benar posisinya yang kecil jadi di atas, yang panjang jadi di bawah? Coba kita lihat. Nah, ini misalkan kita letakkan cerminnya di sebelah kanan. Nah, berarti ini kalau seperti ini maka ujung depannya itu menghadap ke sebelah kiri. Sedangkan yang belakang, sudut belakang yang panjang itu tetap di atas, yang pendek tetap di bawah, cuma ujung depannya saja mengarah ke sebelah kiri. Nah, kira-kira seperti itu pencerminannya. Nah, berarti ini tidak sesuai dengan soal yang ada di depan tadi. Berarti ini bukan. Kita coba lagi pencerminannya di atas. Nah, berarti kalau seperti ini cerminannya akan terbalik. Arah dari gambar itu akan sama ke kanan. Namun yang terbalik adalah sisi ujung sudut yang di atas itu akan terbalik menjadi ke bawah. Sedangkan sudut yang pendek itu akan terbalik menjadi ke atas. Nah, kira-kira seperti ini pencerminannya. Apakah sudah sama dengan soal tadi? Nah, ternyata sama ya.
antara gambar ini dengan ini sudah sama. Nah, berarti kita temukan sudah posisi dari cermin itu yaitu berada di atas. Tinggal kita cerminkan gambar layang-layang itu, kita letakkan cerminnya di atas. Nah, kalau kita letakkan cerminnya di atas, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E? Jadi apa jawabannya? Mari kita bahas dulu cara pencerminannya. Nah, di sini kita sudah memiliki layang-layangnya dengan cermin di atas. Nah, kita lihat ujung atas dari layang-layang itu menghadap ke atas sebelah kanan. Nah, berarti kalau pencerminannya di atas itu kebalikannya, berarti dia mengarah ke bawah sebelah kanan. Nah, begitu juga dengan ekor dari layang-layang. Ujungnya itu menghadap ke bawah, arah ke kiri. Berarti kebalikannya atau pencerminannya, dia ekornya itu mengarah ke kiri tapi menuju ke atas. Nah, kira-kira seperti ini pencerminannya. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini kita memiliki soal pencerminan, cerminnya terletak di sebelah kanan gambar. Nah, berarti ini cara menjawabnya terbalik ke sebelah kiri. Berarti soalnya itu panahnya ke kanan, berarti kebalikannya adalah ke kiri. Kemudian gambar yang di bawah seperti tanda listrik itu mengarahnya ke bawah kanan, berarti kebalikannya adalah mengarah ke bawah kiri. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Intinya begini para pejuang PNS dan P2PK, asal kita mengetahui konsep dari pencerminan, kita akan mudah dalam menentukan jawabannya. Misalkan seperti di gambar ini, ketika benda dihadapkan dengan suatu cermin, maka bayangan yang membentuk di dalam cermin itu akan menghadap ke benda itu sendiri. Kayak kita misalkan nih bercermin, maka bayangan kita akan menghadap kepada kita, tidak mungkin membelakangi. Kemudian bayangan yang dibentuk akan sama persis dengan kita, baik itu tingginya, bentuknya. Nah, yang membedakan adalah arahnya, yaitu terbalik. Nah, jaraknya pun misalkan nih kayak di gambar ini, jarak orang itu yang S ke cermin itu sama dengan S aksen. Artinya antara jarak kita ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Begitu juga tinggi kita, H dengan H aksen itu sama, tidak mungkin berbeda. Jadi jika ada pilihan yang berbeda, misalkan bertambah bentuknya atau tingginya lebih tinggi, itu pasti salah. Nah, ini sangat mudah dalam menentukan, asal kita paham konsepnya. Begitu juga dengan contoh gambar yang ada di layar ini. Nah, di sini ada segitiga sembarang. Nah, di sini bayangan yang dibentuk sama persis dengan gambar yang ada. Seperti sudut C itu sama sudutnya dengan C aksen. Jaraknya antara C dengan P atau cermin itu sama dengan P ke C aksen atau bayangannya. Jadi antara sudut yang sama itu memiliki jarak yang sama, tidak berbeda. Begitu juga dengan sudut A ke Q, atau itu Q itu cermin. Dengan jarak Q ke A aksen itu memiliki jarak yang sama, asal sudutnya itu sudut yang sama. Begitu juga titik B, B ke R atau R ke B aksen itu memiliki jarak yang sama, tidak mungkin berbeda-beda. Dan tidak masalah jika cermin dan gambarnya itu dimiringkan, dia akan tetap membentuk pola yang sama dengan gambar. Jaraknya sama, bentuknya sama, namun hanya gambar dan bayangan saja yang miring. Seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami penjelasan ini ya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan soal dan jawabannya. Semoga kalian bisa memahaminya dan kalian mampu nanti menjawab soal seperti ini di tes yang akan diadakan pada tahun ini. Nah, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.